Bab 701, Banyak Keraguan, Asal-Usul Xiao Yue. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak buruk, Luo Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Ye Ming. Luo Chen tidak terkejut bahwa Ye Ming mampu memahami formasi pengumpulan roh yang tidak lengkap di luar sekte binatang ilahi. Bagaimanapun, Ye Ming adalah orang yang disukai oleh King Xuan dan lulus ujian King Xuan untuk menjadi muridnya. Kita harus tahu bahwa meskipun kultivasi King Xuan hanya seorang petapa bela diri, setelah ia menjadi roh formasi dari alam percobaan yang ditinggalkan oleh Ratu, pencapaiannya dalam formasi dapat digambarkan sebagai cepat. Pada awalnya, itu dibatasi oleh alam. Tidak peduli seberapa dalam pemahamannya, tidak mungkin untuk mengatur banyak formasi. Setelah merampok Luo Feng, pemimpin sekte setan teratai hitam, untuk dilahirkan kembali dengan pukulan punggung Luo Feng, keterampilan formasi King Xuan dengan cepat meningkat, dan segera mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain itu, Luo Feng, pemimpin sekte setan teratai hitam, juga merupakan ahli formasi. King Xuan merebut puncak Sera, dan juga menggabungkan sebagian ingatan Luo Feng. Setelah menyerap informasi yang berkaitan dengan formasi, King Xuan hari ini, jika Anda berbicara tentang formasi saja, saya khawatir itu sebanding dengan banyak master formasi di alam Saint King. Dan dapat dilihat oleh keberadaan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat Ye Ming dalam formasi. Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, menantikannya. Kali ini dia memahami area pengumpulan roh yang tidak lengkap, dan dia dapat dianggap telah merasakan manisnya. Di matanya, Broken Cloud Ridge, yang merupakan yang terakhir dari 10 wilayah paling banyak di daratan, menjadi tempat yang penuh dengan harta karun di mana-mana. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Dia memilih sebuah gunung dan bergegas menuju gunung itu bersama Jin Yu, Ye Ming dan Xiao Yue. Kakak, apa ini? Setelah berjalan agak jauh, Ye Ming menunjuk Xiao Yue yang mengikuti Luo Chen dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Meskipun dia melihat Xiao Yue sebelumnya, dia hanya menganggapnya sebagai binatang kecil yang lewat dan tidak peduli. Bagaimanapun, meskipun ada banyak binatang buas di Duan Yunling, ada juga banyak binatang buas biasa. Saya tidak tahu mengapa, binatang buas di Duan Yunling tampaknya tidak menyerang binatang buas biasa itu. Tidak banyak binatang buas biasa di Yunling. Namun, melihat Xiao Yue mengikuti mereka, Ye Ming juga bereaksi cepat, mengetahui bahwa Xiao Yue berbeda dari binatang buas biasa itu, dan segera bertanya. Binatang buas yang aku taklukkan kebetulan tinggal di pintu rumah Luo. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. Dia tidak punya ide untuk mengeluarkan Xiao Yue, menaklukkan Xiao Yue sama saja dengan berusaha menyimpannya di rumah Luo. Bagaimanapun, keberadaan monster itu sangat istimewa, dan orang-orang yang tidak mengetahui detail tentang monster itu tidak dapat mencelakai monster ini. Jika ada monster di keluarga Luo, Luo Chen lebih lega. Kekejian, apa itu? Ye Ming tercengang saat mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi bingung. Meskipun dia adalah tuan muda keluarga Ye, dia juga telah menelusuri koleksi buku di perpustakaan keluarga Ye dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang monster. Luo Chen tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan monster itu, dan wajar saja jika Ye Ming tidak mengetahuinya. Kekejian adalah monster aneh dan ganas yang terbentuk dari roh jahat. Sangat sulit untuk dilahirkan. Kamu belum pernah mendengarnya, dan itu wajar. Luo Chen menatap Ye Ming dan berkata dengan ringan, bahkan senior King Xuan mungkin belum pernah mendengarnya. Monster buas ini. Mendengar perkataan Luo Chen, Ye Ming tertegun. Tetapi dia masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi Ye Ming tidak terus bertanya dengan lebih sadar. Dia menutup mulutnya dan mengikuti punggung Luo Chen, hanya saja dia sesekali melirik Xiao Yue. Dengan sedikit rasa ingin tahu segera, Luo Chen, Jin Yu, dan Ye Ming muncul di puncak gunung yang diselimuti awan. Dengan pengalaman sebelumnya, Luo Chen langsung mengarahkan pandangannya ke awan di atas, mengayunkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya, dan energi pedang yang menakjubkan melintasi langit, langsung memisahkan awan dan kabut di langit. Sebuah bola cahaya yang memancarkan cahaya redup muncul dari awan, dan pecahan kuncinya bisa terlihat samar-samar. Melihat bola cahaya itu, wajah Luo Chen sedikit lebih tersenyum,
tetapi dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan bola cahaya itu, tetapi mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Dengan pengalaman sebelumnya, Luo Chen tahu betul bahwa bola cahaya ini tidak dapat ditempatkan di sini seperti ini. Bahkan jika sekte binatang ilahi dihancurkan dan tidak ada waktu untuk meninggalkannya, Mo Feng telah menjaga di sini selama bertahun-tahun, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan apapun, berarti. Sebenarnya, Luo Chen menduga bahwa jika bukan karena cara yang ditinggalkan oleh Mo Feng, saya khawatir pecahan-pecahan kunci ini akan jatuh ke tangan siapapun sehingga mustahil baginya untuk tetap berada di Broken Cloud Ridge ini dan membiarkannya mengambil barang murah. Saudaraku, sepertinya ada sesuatu di sana. Ye Ming melihat sekeliling, lalu menunjuk ke kanan, terkejut. Luo Chen mengikuti prestise itu, tetapi menemukan bahwa sebuah bangunan menjulang di awan, bangunan itu tertutup oleh awan, dan hanya sebuah plakat yang menjulang. Aula Formasi. Melihat dua kata pada plakat itu dengan jelas, mata Luo Chen memadat, dan dia menepuk sisi Ye Ming, dan tersenyum, kesempatanmu ada di sini. Meskipun Sekte Binatang Dewa Kuno terkenal dengan pertahanan binatangnya, ini tidak berarti bahwa Sekte Binatang Dewa hanya memiliki penguasa kendali binatang. Menurut berita yang dipelajari Luo Chen, Sekte Dewa Binatang memiliki istana binatang, aula formasi, paviliun pil, dan menara bela diri. Kuil binatang adalah tempat terpenting dari Sekte Dewa Binatang, tetapi posisi aula formasi, paviliun pil, dan bangunan bela diri tidak jauh lebih rendah dari istana binatang. Dia telah memperoleh pecahan kunci istana binatang tersegel sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan istana formasi secepat ini. Mata Ye Ming berbinar ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak tahu banyak tentang Sekte Dewa Binatang Kuno. Dia hanya tahu bahwa sekte ini terkenal dengan perlindungan binatangnya, dan sekte itu hancur dalam semalam. Selain itu, dia tidak tahu apapun tentang Sekte Dewa Binatang. Saudaraku, apa yang akan aku lakukan? Ye Ming menggosok tangannya dan menatap Luo Chen dengan penuh harap. Dia telah memanen banyak dari formasi pengumpulan roh di luar reruntuhan Sekte Binatang Ilahi. Sekarang Luo Chen mengatakan kepadanya bahwa kesempatannya akan datang, mengapa hal ini membuatnya tidak menantikannya. Aula utama itu adalah aula formasi dari Sekte Dewa Binatang Purba. Ada banyak pola formasi yang disegel di dalamnya, dan formasi di luar aula formasi juga tidak biasa. Selama kamu bisa memahami satu atau dua, itu akan cukup untukmu dalam waktu singkat. Luo Chen menunjuk ke aula formasi yang tidak jauh dan tersenyum pada Ye Ming. Saat dia melihat aula formasi, dia sudah menebak kondisi untuk mengambil pecahan kunci ini, atau menghancurkan formasi dengan keras, menghancurkan formasi aula formasi, dan secara paksa mengambil pecahan kunci. Namun dengan cara ini, aula susunan pasti akan hancur, dan tidak ada yang tahu apa yang akan hilang. Cara kedua adalah menggunakan pengetahuan sendiri tentang formasi untuk menghancurkan formasi di luar formasi, sehingga formasi di luar formasi dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Jika dia tidak membawa Ye Ming, Luo Chen tidak akan membuang waktu untuk memecahkan formasi secara perlahan. Bagaimanapun, meskipun dia telah menguasai beberapa formasi, itu juga karena sistem sehingga dia dapat menggunakan vitalitasnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang formasi, hanya dengan begitu itu dapat dengan mudah dikuasai. Jika Luo Chen benar-benar ingin perlahan-lahan memecahkan formasi di sekitar aula formasi, dia harus menyia-nyiakan kesempatan pencerahan. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Ye Ming menunjukkan kegembiraan. Dia tahu persis di mana letak masalahnya. Meskipun dia adalah jenius pertama dari keluarga Ye dan bakat terbaik dalam kultivasi, masalah terbesarnya adalah dia belum mengalami hidup dan mati, dan pengalaman bertarungnya terlalu langka. Dan alasan mengapa keluarga Ye memberikannya kepada Luo Chen kali ini adalah untuk memberinya sedikit pengalaman bertarung dari Luo Chen. Namun, Ye Ming tahu betul bahwa dia sama sekali tidak suka bertarung. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah kekuasaannya, akan sulit baginya untuk menang melawan orang lain. Dalam hal itu, akan lebih cocok baginya untuk mengambil jalur divisi formasi. Ada master seperti King Xuan, dan Luo Chen juga memiliki pencapaian yang baik dalam formasi. Apakah Luo Chen atau King Xuan dapat memecahkan masalah latihan formasi awalnya, dia tidak akan pernah menemuinya. Kehambatan apapun, dan master formasi hampir tidak perlu melawan orang secara langsung, mengandalkan formasi yang sangat bagus, mudah untuk membunuh master dengan peringkat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Sekarang rumah harta karun yang berisi sejumlah besar formasi diletakkan di depannya,
mengapa dia tidak bersemangat. Melihat ekspresi Ye Ming, Luo Chen tersenyum, tetapi tidak banyak bicara, dan pergi dari sini bersama Jin Yu. Dia sudah menyelidiki, dan tidak ada bahaya di gunung ini. Tidak ada salahnya meninggalkan Ye Ming di sini sendirian. Terlebih lagi, Mo Feng memperhatikan secara diam-diam, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Mo Feng melakukannya. Mampu menyelamatkan Ye Ming tepat waktu, jadi Luo Chen sama sekali tidak khawatir. Setelah meninggalkan gunung tempat aula formasi berada, Luo Chen memilih gunung lagi dan dengan cepat membawa Jin Yu ke puncak. Di awan di puncak gunung, Luo Chen sekali lagi menemukan pecahan kunci yang diselimuti bola cahaya transparan. Wu Lou, tidak jauh dari bola cahaya yang berisi pecahan kunci, sebuah bangunan tinggi menjulang di antara awan, dan dua kait perak dan karakter besi pada plakat memancarkan semangat yang mencengangkan, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Aku tidak tahu metode apa lagi yang tersisa di Wu Lou ini, pikir Luo Chen dalam hati sambil melihat Wu Lou di lautan awan. Wu Lou adalah tempat para seniman bela diri dari Sekte Dewa Binatang berlatih. Di zaman kuno, bahkan ada para tetua dari 3 alam suci. Meskipun Sekte Dewa Binatang telah hancur selama 1000 tahun, Luo Chen masih tidak berani meremehkan Wu Lou. Dua sosok ilusi muncul di depan Wu Lou, jelas tidak terlihat, tetapi mereka sangat menindas. Semangat bertarung. Melihat kedua sosok itu, mata Luo Chen menyipit. Dia sudah melihat detail kedua sosok itu. Mereka adalah eksistensi aneh yang diubah oleh sinar semangat juang setelah prajurit itu meninggal, dan dia menguasai apa yang telah dipelajari. Prajurit itu sebelum kematiannya, itu hanya sinar niat bertarung, kekuatannya sangat berkurang, dan seni bela diri serta seni bela diri yang dia kuasai tidak lengkap, tetapi semangat juangnya masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pada awalnya, Luo Lingyun, leluhur keluarga Luo, berjalan keluar dari medan perang Jusun, dengan ribuan semangat juang, dan langsung menyapu Tian Jiao dari generasinya. Dan dua jiwa pertempuran dari Sekte Dewa Binatang jelas tidak sebanding dengan jiwa pertempuran di medan perang jiwa yang mati. Layak menjadi master kuno, bahkan jika sudah hancur begitu lama, dia masih memiliki semua jenis metode aneh. Luo Chen menatap kedua jiwa pertempuran itu, ekspresinya menjadi serius, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya, perlahan bergerak menuju kedua roh pertempuran itu berjalan pergi. Sudah 1000 tahun, akhirnya seseorang datang ke Wu Louku untuk menantang. Melihat gerakan Luo Chen, kedua jiwa pertempuran itu juga mengeluarkan senjata mereka dan mengunci Luo Chen dengan kuat. Luo Chen berjalan ke arah dua roh pertempuran itu dan berdiri diam, melengkungkan tangannya ke arah dua roh pertempuran itu, dan berkata dengan ringan, "Luo Chen, datanglah untuk menantang kedua senior itu." Pedang 7, Gun 6. Melihat tindakan Luo Chen, kedua roh pertempuran itu juga melaporkan rumah mereka. Gun Liu yang memegang tombak panjang melihat ke arah Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, lakukanlah secara langsung." Orang tua itu hanya mampu melawan pedang 7 ini selama ribuan tahun. Bertarung? Aku sudah lama lelah dan bengkok, kuharap anakmu bisa membiarkan orang tua itu bertarung. Luo Chen menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk, perlahan mengangkat pedang leluhur pedang yang belum selesai di tangannya. Mengikuti gerakan Luo Chen, aura langit dan bumi di sekitarnya tampaknya dipanggil oleh suatu jenis, dan dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen. Awan di sekitarnya melonjak liar, membentuk kepompong awan besar, menyelimuti Luo Chen. Melihat pemandangan ini, Jian Qi dan Qiang Liu yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun terkejut dengan tindakan Luo Chen, Jian Qi dan Qiang Liu tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebagai roh perang, keduanya dengan pengalaman tempur yang kaya tidak dapat membuat kesalahan tingkat rendah yang mengalihkan perhatian mereka selama pertempuran. Segera, Luo Chen terbungkus dalam kepompong awan, dikelilingi oleh awan dan kabut tebal. Itu benar-benar tampak seperti kepompong tebal telah ditambahkan di atas awan, seolah-olah ada sesuatu yang akan dibiarkan. Bersenang-senang dengan misteri, Gun Liu mendengus, dan tombak yang dipadatkan oleh semangat juang di tangannya tiba-tiba menusuk keluar. Ujung tombak itu merobek udara dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Awan dan kabut mengalir masuk dari segala arah, menempel pada tombak yang dipadatkan oleh semangat juang, dan menusuk ke arah kepompong awan. Gun Liu yakin dengan kekuatannya sendiri, percaya bahwa jika gerakan ini ditusuk, Luo Chen pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Jian Qi di samping melihat pemandangan ini,
dengan satu tangan memegang gagang pedang panjang yang dipadatkan dalam pertempuran, dan mengarahkan pandangannya ke kepompong, sedikit lebih merenung di matanya. Dia tidak bergerak, meskipun dia dan Qiang Liu adalah tubuh jiwa pertempuran, alam mereka setara dengan keberadaan alam Kaisar Wu, dan Luo Chen hanyalah Wuzong kelas 1. Mereka biasa menggertak yang kecil dengan yang besar. Kehilangan identitas. Melihat tombak panjang yang ditusuk oleh senjata 6 hendak mengenai kepompong awan, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kepompong awan besar. Dan cahaya menyilaukan keluar dari retakan, menerangi sekitarnya. Jantung Jian Qi melonjak, dan tanpa sadar mengangkat pedang panjang di tangannya, tetapi dia dengan cepat bereaksi, menyingkirkan pedang panjang itu, dan mengarahkan pandangannya pada Jian Liu. Dia percaya bahwa Jian Liu dapat mengatasi pemandangan seperti itu. Hahaha, waktu yang tepat. Melihat perubahan Yunyu, Qiang Liu langsung tertawa. Luo Chen menembaknya, itulah yang diinginkannya, kalau tidak, akan terlalu membosankan untuk mengalahkan Luo Chen secara langsung seperti ini. Kalian harus tahu bahwa Luo Chen adalah orang pertama yang menantang Wu Lou dalam ribuan tahun. Dia memiliki kesempatan langka untuk mengendurkan otot dan tulangnya, jadi dia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Tombak panjang di tangannya menyapu, dan sosok Gun Six menghilang di tempat, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, menutupi kepompong awan seperti tetesan air hujan. Ditutupi oleh bayangan tombak di langit, Yun Cochon tiba-tiba meledak, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kepompong awan, Luo Chen menginjak kekosongan, pedang panjang ilusi diinjak oleh Luo Chen, dikelilingi oleh pedang Qi di sekujur tubuhnya, membentuk rantai badai energi pedang yang mengerikan. Bayangan tombak dan badai pedang Qi bertabrakan bersama, dan segera berubah menjadi bayangan hantu di langit dan menghilang tanpa jejak, tetapi Luo Chen tak kenal ampun dan langsung mengendalikan badai pedang Qi yang mengelilinginya dan mengubahnya menjadi pedang surgawi, ditebas ke arah pistol 6, kerja bagus. Melihat pedang raksasa Qi pedang yang menakjubkan, mata keenam senjata itu sedikit berbinar, dan terdengar suara gemuruh yang panjang. Senjata besar di tangannya mengaduk situasi, dan tidak menghindar dan langsung menghadapi pedang raksasa Qi pedang. Mata Luo Chen sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tangan ini sendiri pasti tidak akan bisa menyelamatkan senjata itu. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap ditarik kembali ke sarung di pinggangnya, menekan gagangnya dengan satu tangan, dan niat pedang pembunuh menyembur keluar. Aura langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat bergejolak, Luo Chen memegang gagang pedang dengan satu tangan, dan kekuatan pedang yang mengerikan muncul pada Luo Chen, membuat aura pedang yang menyaksikan pertempuran itu menatapnya. Itu kekuatan pedang yang luar biasa, bahkan jika itu tidak buruk dibandingkan denganku saat itu. Jian Qi menatap Luo Chen, matanya bersinar dengan cemerlang. Dia adalah seorang pendekar pedang terkenal di dunia pada awalnya, dan keterampilan pedangnya luar biasa. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai lawannya. Dibandingkan dengan leluhur pedang itu, sangat disayangkan bahwa pada saat Sekte Dewa Binatang berubah, roh jahat Sura menggerogoti sejumlah besar binatang buas dan binatang buas di Sekte Dewa Binatang. Dia juga tewas dalam pertempuran itu. Hanya sedikit semangat juang yang tersisa, membentuk semangat pertempuran, mengandalkan Wu Lantai itu ada. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mengikuti jejak leluhur pedang, dan membandingkannya dengan keberadaan legendaris yang lebih ahli dalam kendo. Qiang Liu memperhatikan kekuatan pedang yang terpancar dari tubuh Luo Chen, dan setelah menghancurkan pedang Qi pedang raksasa yang sebelumnya dipotong Luo Chen, dia langsung melayang di udara, memegang tombak di tangannya, menunggu Luo Chen mengumpulkan kekuatan pedangnya. Melihat gerakan Gun Liu, Luo Chen sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun Qiang Liu adalah jiwa pertempuran, itu juga sebanding dengan Kaisar Wu. Dia hanya seorang Wuzong kelas 1, dan Qiang Liu memang memiliki modal besar di depannya. Mengambil napas dalam-dalam, kekuatan pedang Luo Chen terakumulasi hingga mencapai puncaknya. Saat berikutnya, disertai dengan ledakan pedang yang tajam, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangan Luo Chen, membawa api emas pucat, langsung menembus ruang dan waktu. 6 ditusuk dengan pistol. Pedang ini tampaknya menembus ruang dan waktu, dan bahkan jika kekuatan pistol 6 dan pedang 7 luar biasa, tidak jelas bagaimana pedang itu menusuk. Kerja bagus. Tombak di tangannya melambai, dan niat bertarung yang ganas terpancar dari pistol 6. Tidak seperti Jian Qi, Qiang Liu adalah seorang pejuang yang tak tertandingi di medan perang sebelum memasuki Sekte Dewa Binatang, dan tubuhnya telah memadatkan semangat bertarung yang ganas. Kemudian,
Setelah bergabung dengan Sekte Dewa Binatang, Qiang Liu juga memimpin pasukan besar di medan perang antara ras manusia dan ras asing untuk menembak dan membunuh pasukan asing. Oleh karena itu, ada niat pertempuran yang sangat mencengangkan pada Gun Six. Bahkan jika Gun Six jatuh dan berubah menjadi jiwa tempur, niat pertempuran yang dimilikinya tidak melemah sama sekali. Dengan gerakan Gun Six, angin dan awan di sekitarnya berubah warna, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang Gun Six, membentuk jubah yang memancarkan cahaya putih bersih. Di atas jubah itu, hantu yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar melambaikan senjata dan bergegas maju. Melihat pemandangan ini, ekspresi Luo Chen menjadi sedikit serius, tetapi tidak ada perubahan dalam gerakan tangannya, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap menusuk ke arah jantung Qiang Liu. Gun Liu tertawa liar, mengabaikan serangan Luo Chen sama sekali. Tombak niat perang di tangannya juga mengarah ke jantung Luo Chen dengan niat pertempuran yang ganas di medan perang. Dia sebenarnya berencana untuk mati bersama Luo Chen. Luo Chen tampaknya tidak melihat aksi Gun Six, masih mengebiri, dan bergegas menuju tombak Gun Six. Saat berikutnya, tombak Qiang Liu menembus dada Luo Chen, dan pedang leluhur pedang Luo Chen yang tidak lengkap juga jatuh pada Qiang Liu. Bab 706, Pistol 6 mengaku, Jian Qi tertembak. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Jian Qi di samping melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit, dan dia berbisik, senjata tua itu ceroboh kali ini. Sebelum kata-kata Jian Qi jatuh, Luo Chen, yang ditembus oleh tombak Liu Liu, perlahan menghilang ke udara. Bahkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap yang telah jatuh pada Jian Liu menebas tubuh Jian Liu, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hantu, 6 pupil senjata itu sedikit menyusut, dan wajahnya sedikit lebih terkejut. Dia bisa yakin bahwa Luo Chen masih merupakan entitas nyata ketika tombaknya hendak menusuk Luo Chen, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen dapat menampilkan teknik tubuh yang bahkan tidak pernah dia sembunyikan di antara batu api cahaya listrik. Tepat ketika Gun Six sedikit tersesat, pedang panjang dengan bagian yang hilang menusuk dari kehampaan dengan api emas pucat, langsung menusuk bahu kiri Gun Six. Api emas pucat menyebar langsung di sepanjang bahu kiri Gun Six menuju sekitarnya, dan dengan cepat mengubah Gun Six menjadi obor yang menyala-nyala. Aku kalah, suara tembakan senapan 6 terdengar dari obor, yang membuatnya sedikit lega. Saat berikutnya, Gun Liu melangkah keluar dari langit yang terbakar, dan cahaya redup beredar di tubuhnya, mengisolasi api langit yang terbakar. Api, langit yang sangat kuat itu sama sekali tidak memengaruhinya. Senyum tipis muncul di wajah Luo Chen ketika dia mendengar kata-kata Qiang Liu. Jika Gun Six tidak mengakui kekalahan, dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan dukungan Burning Sky, dia tidak akan dapat menggunakan Gun Six. Untungnya, Gun Six mengambil inisiatif untuk menyerah, yang menghemat banyak energinya. Setelah tenang, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Jian Qi di samping. Sekarang Gun Six mengakui kekalahan, selama dia mengalahkan Jian Seven lagi, dia akan dapat mengambil pecahan kunci dari Sealer's Hollow. Ibu kota teman kecil Tianzong, jika diberi waktu, itu akan menjadi senjata yang hebat. Jian Qi melihat Luo Chen menatapnya, dan tidak dapat menahan tawa. Bagaimana kalau kita menentukan hasilnya dengan satu gerakan? Menurut apa yang dikatakan para pendahulu, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Usulan pedang 7 memiliki banyak keuntungan baginya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Wuzong kelas 1. Selain pertempuran sebelumnya, stamina dan pedang Yuan-nya telah banyak terkuras. Jika dia bertarung dengan pedang 7 lagi, akan sulit untuk menang. Sudah diduga, sekarang Jian Qi bermaksud untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dengannya, dia tentu tidak punya alasan untuk menolak. Teman kecil, atur napasmu dulu, kata Jian Qi ringan, menatap Luo Chen. Dia berada di alam Raja Suci pada awalnya, dan dia mampu melangkah ke alam Dewa Suci dalam setengah langkah. Bahkan jika dia sekarang adalah roh perang yang diubah oleh sinar peperangan, dia juga memiliki kekuatan Kaisar Wu. Memanfaatkan hal semacam ini, dia tidak dapat melakukannya. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar ini, dia tahu bahwa seorang master seperti Jian Qi pasti akan peduli dengan identitasnya dan tidak akan memanfaatkannya. Setelah mengeluarkan 2 pil langsung dari cincin Qiankun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, Luo Chen menatap Jian Qi dan berkata dengan wajah serius, "Senior, junior ini siap untuk mengatur napasmu.
Apa yang baru saja dia minum adalah obat rahasia yang sebelumnya diperoleh dalam warisan keluarga Luo, yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik dan energi sejatinya sendiri. Meskipun Luo Chen tidak memiliki banyak obat rahasia di tangannya, dia telah menguasai pil obat rahasia. Anda dapat memurnikan pil kuat semacam ini kapan saja. Jadi Luo Chen tidak merasa tertekan sama sekali, jadi dia langsung menelan 2 obat rahasia. Mendengar perkataan Luo Chen, Jian Qi mengangguk pelan, dan sebuah pedang panjang bersarung muncul di tangannya. Meskipun pedang itu diubah oleh semangat juang, pedang itu juga dapat membuat orang merasakan keistimewaan pedang panjang itu. Ini adalah pedang milik lelaki tua itu. Jian Qi menatap Luo Chen, dengan tegas berkata, nama pedang itu adalah Han Suang, senjata tajam dunia. Pedang itu memiliki bilas sepanjang 3 kaki 7 inci, dan rambutnya patah. Mendengar perkataan Jian Qi, wajah Luo Chen berkedut tak terkendali, dan perlahan mengangkat pedang leluhur pedang yang belum selesai di tangannya, dan berkata dengan nada serius, pedang leluhur pedang di masa lalu tidak memiliki nama. Meskipun belum selesai, itu masih belum selesai. Sebuah senjata di dunia, pedang leluhur pedang. Mendengar perkataan Luo Chen, Jian Qi tersenyum sedikit lagi, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Awalnya aku ingin melawan leluhur pedang, tetapi sayangnya, aku kalah terlalu dini, dan sekarang aku bisa melawan pewaris leluhur pedang. Semoga, dia telah merasakan kristal pedang leluhur pedang di hati Luo Chen, dan tahu bahwa Luo Chen memiliki hubungan dengan leluhur pedang. Sekarang dia mendengar Luo Chen melaporkan bahwa pedang yang tersisa di tangannya adalah pedang dari mantan leluhur pedang, dia segera memastikan identitas Luo Chen. Di masa lalu, dia gagal melawan leluhur pedang. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu, merupakan berkah baginya untuk dapat melawan keturunan leluhur pedang. Nak, Jian Qi menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan pedang ini selanjutnya, dan itu mungkin akan membuatmu jatuh di sini. Jika kamu menyesal, kamu bisa menyerah sekarang. Kamu telah mengalahkan senjata lama, dan pecahan kunci untuk menyegel Wu juga dapat diambil. Awalnya, dia tidak bermaksud untuk menggunakan semua kekuatannya, tetapi langsung menjual bantuan kepada Luo Chen, melawan Luo Chen bersamanya, dan membiarkan Luo Chen mengambil pecahan kunci tersebut. Tetapi setelah memastikan bahwa Luo Chen adalah keturunan leluhur pedang, dia segera berubah pikiran. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan leluhur pedang. Sekarang melawan leluhur pedang belum tentu melawan keberadaan legendaris. Luo Chen menarik napas dalam-dalam, baru saja akan berbicara, jantungnya tiba-tiba berdebar, cahaya putih samar muncul di dadanya, dan kristal sebening kristal terbang keluar dari hatinya, melayang di depannya. Melihat kristal itu, mata Luo Chen sedikit memadat. Itu adalah kristal pedang leluhur pedang yang telah meleleh ke dalam hatinya, dan dia tidak tahu mengapa itu tiba-tiba muncul kali ini. Jian Jing sedikit gemetar, dan sosok putih muncul di depan orang banyak. Pria itu sekaya batu giok, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tidak memiliki momentum sedikit pun di tubuhnya, tetapi dia bisa melihat dengan mata tertutup. Ke Jiang Wang yang lewat, leluhur pedang. Melihat sosok itu, Jian Qi memancarkan semangat juang yang kuat, matanya tertuju pada sosok-sosok putih, kekuatan pedang mengerikan yang terpancar darinya. Ini kursi ini, pria berpakaian putih itu mengangguk ringan, pedang panjang yang tergantung di pinggangnya terhunus, dan berkata dengan ringan, nama pedang itu tidak ada padaku, dan pedangnya setinggi 3 kaki 3. Zheng Zhangui adalah yang tertinggi. Mendengar perkataan leluhur Jian, semangat juang Jian Qi menjadi lebih kuat, dan dia tertawa terbahak-bahak, aku sudah lama ingin melawan leluhur Jian, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku telah jatuh selama 1000 tahun. Ada kesempatan seperti itu, surga memperlakukanku dengan baik. Sebelum kata-kata itu terucap, kekuatan pedang yang mengerikan terpancar dari Jian Qi. Saat berikutnya, sosok Jian Qi menghilang, dan es di tangannya berubah menjadi pelangi yang terbang. Sebuah pedang datang ke barat, seperti peri terbang dari langit. Pedang seperti pelangi terbang ini menusuk langsung ke leluhur Jian, dengan aura yang menentukan, menyatu dengan semangat juang Jian Qi, seolah-olah berlari menembus waktu dan ruang, menunjuk ke arah alis leluhur Jian. Saat pedang ini menusuk, sosok Jian Qi menjadi sangat ilusi, seperti lilin yang tertiup angin, dan akan menghilang di saat berikutnya, tetapi Jian Qi sama sekali tidak peduli dengan keadaannya, dan tertawa terbahak-bahak dan membanting Jian Feng ke arah leluhur Jian. Melihat pemandangan ini, mata Jian Zhu sedikit berkedip, dan wajahnya sedikit lebih mengagumi. Ya, leluhur Jian mengangguk pelan,
dan perlahan mengangkat pedang Wu Mei di tangannya. Dia tidak melihat gerakan lain dari leluhur Jian, dan kekuatan pedang yang mencengangkan menyembur keluar darinya, luar biasa, membuat orang terengah-engah. Leluhur pedang itu baru saja bergerak, memberi orang-orang tekanan yang sangat kuat, dan ini saja sudah cukup untuk merasakan kekuatan leluhur pedang itu. Ketika Luo Chen di samping melihat pemandangan ini, matanya sedikit lebih halus, dan dia samar-samar merasakan sesuatu dari gerakan leluhur Jian. Luo Chen melirik leluhur Jian, lalu langsung menghunus pedang tanpa bayangan yang sudah lama tidak digunakan, menatap leluhur Jian dengan tegas. Dia menebak maksud kemunculan leluhur Jian kali ini, dan dia tidak berani mengabaikannya saat ini, karena takut kehilangan sesuatu. Ruzi bisa mengajar, Jianzu melihat gerakan Luo Chen. Dengan sedikit senyum di wajahnya, mengangguk, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu optimis." Begitu suara itu jatuh, leluhur Jian menekan tangan kanannya pada pedang Wu Mei, dan kekuatan pedang yang luar biasa terpancar darinya, berubah menjadi energi pedang kehampaan, memenuhi udara di sekitarnya. Jian Qi hanya merasa bahwa dia sedang diarahkan oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap langkah yang dia lakukan dikelilingi oleh aura pedang yang kuat, yang membuatnya tidak berani melakukan gerakan apapun. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen memadat, dan niat membunuh dengan pedang menyembur keluar darinya. Pemahamannya sama sekali tidak buruk. Selain itu, Jianzu secara khusus memperlambat gerakannya sehingga Luo Chen dapat mengamati dengan saksama. Luo Chen secara alami dengan mudah menyadari kehalusan gaya ini. Pedang ini disebut Santian. Leluhur Jian memandang Jian Qi, dan suaranya yang sangat datar bergema di sekitar. Namun, meskipun kata-kata leluhur Jian tenang, kata-kata itu memberi orang-orang penindasan yang sangat kuat, dan membuat orang-orang tanpa sadar bersemangat. Bunuh langit. Luo Chen dan Jian Qi menatap sosok berpakaian putih itu dengan sedikit kegembiraan di hati mereka. Itu pantas menjadi keberadaan leluhur pedang. Jian Qi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tubuh padat aslinya menjadi samar-samar ilusi, hanya pedang es di tangannya yang menjadi lebih padat, dan aura pedang yang mengerikan mengelilingi di sekitar pedang es. Ujung pedang menunjuk langsung ke leluhur pedang, tanpa mundur. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tampak sangat menakjubkan. Dia mengerti apa yang dilakukan Jian Qi. Setelah pedang ini, Jian Qi akan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selamat kepada saudara Jian karena telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika Liu si pistol di samping melihat pemandangan ini, alih-alih memiliki kesedihan di wajahnya, dia tersenyum pada Jian Qi. Keberadaan mereka adalah angka yang aneh, tetapi bentuk kehidupan yang aneh yang dibentuk oleh seutas semangat juang, yang memiliki ingatan tentang kehidupan, tetapi bagi mereka, bukankah itu siksaan? Hanya saja mereka perlu menjaga Wulou di masa lalu, dan mereka hanya dapat bertahan hidup dengan cara ini. Sekarang Jian Qi mampu melawan leluhur Jian dan mendapatkan keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, bukankah itu sebuah berkah? Oleh karena itu, meskipun Qiang Liu menemukan keadaan Jian Qi, itu tidak bermaksud menghentikannya. Sebaliknya, dia senang melihatnya. Bagus, bagus, bagus. Leluhur pedang berpakaian putih itu juga memiliki sedikit kemegahan di wajahnya, menatap Jian Qi dengan matanya, tanpa menyembunyikan penghargaannya, dan tertawa, "Kamu pantas mendapatkan pedangku." Begitu kata-kata itu jatuh, pedang leluhur Jian yang tidak terpakai tiba-tiba jatuh, dan langit di sekitarnya dengan cepat menjadi redup. Tanda pedang memotong lautan awan di sekitarnya, dan tanda pedang itu menyebar ribuan mil, memanjang langsung ke ujung langit. Melihat pedang yang menakjubkan ini, mata Luo Chen menunjukkan kecemerlangan yang mengerikan, dan esensi pedang di tubuhnya mengalir liar, dan itu juga dipotong dengan pedang. Niat pedang pembunuh menyembur keluar dari tubuh Luo Chen, dan bila pedang tanpa bayangan itu dingin dan langsung merobek lautan awan, membentuk retakan mengerikan yang menyebar ribuan mil. Jian Qi melihat pemandangan ini dengan senyum gila di wajahnya, dan api berwarna-warni menyala di tubuhnya, yang secara langsung berubah menjadi energi spiritual paling murni dan disuntikkan ke pedang es yang tergantung di udara. Pedang Frost tiba-tiba membesar puluhan kali lipat, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang panjang itu, menghadapi serangan leluhur pedang, dan langsung mengenainya. Cahaya putih yang menyilaukan bermekaran, dan ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setiap bayangan pedang tampaknya sedang mempraktikkan teknik pedang yang sangat indah, yang membuat orang tidak dapat berpaling. Banyak sosok leluhur Jian muncul, tak tertandingi dalam pakaian putih, memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangan mereka,
melayang keluar dari debu, dan di seberang leluhur Jian, ada sosok Jian Qi. Tarian pedang Frost di tangannya membuat bayangan pedang Dao Dao Jian Zhu serangan itu diambil alih dan diselesaikan. Luo Chen menyaksikan adegan ini dengan saksama. Konfrontasi seperti itu terlalu menakjubkan, bahkan baginya, itu akan sangat bermanfaat. Jika bukan karena kesempatan pencerahan terlalu berharga, Luo Chen berencana untuk menggunakan kesempatan pencerahan di sini. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan kesempatan pencerahan, Luo Chen juga telah memperoleh banyak hal darinya. Niat pedang yang terpancar dari tubuhnya menjadi lebih halus. Niat pedang pembunuh yang tadinya sangat menindas itu tampaknya telah mengalami transformasi, dan ketajamannya pun berkurang. Namun, tampaknya telah terkikis oleh timah, menjadi lebih lembut dan bahagia. Sebelumnya, meskipun niat pedang pembunuh Luo Chen sangat kuat, niat itu selalu membuat orang-orang merasa tidak cocok, dan ia selalu merasa bahwa tampaknya ada beberapa perbedaan antara dirinya dan niat pedang itu. Namun, setelah menyaksikan pertarungan antara leluhur pedang dan pedang 7 kali ini, Luo Chen juga mengalami metamorfosis. Meskipun niat pedang pembunuh itu belum banyak berkembang, ia telah kehilangan celah dan menggunakannya seperti lengan. Segera, kecemerlangan itu menghilang, dan sosok leluhur Jian muncul di tempat itu, dengan jubah putih yang tak tertandingi, dan pedang Wumei di tangannya memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Di sisi lain, pedang 7 telah menghilang tanpa jejak. Sebuah pedang sisa dengan hanya setengahnya jatuh di udara dan jatuh ke tanah. Gagang pedang itu terbuka, memantulkan cahaya warna-warni. Ya, leluhur Jian mengangguk sedikit sambil menatap pedang yang tersisa, dengan sedikit lebih banyak persetujuan di matanya. Meskipun pedang Jian Qi masih belum matang di matanya, pedang itu sudah memenuhi syarat untuk memasuki matanya. Dengan kata-kata pendahulu, saudara Jian Kuanxia tahu, dan aku harus melihatnya jika aku ingin datang, kata Qiang Liu dengan senyum di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Jianzu. Mampu mendapatkan pujian dari leluhur pedang mungkin merupakan kemuliaan kehidupan setiap kultivator pedang. Meskipun pedang Jian Qi adalah taruhan untuk hidupnya, itu dapat dipuji oleh leluhur pedang, yang cukup untuk menghibur hidupnya. Jianzu tersenyum, menatap Luo Chen, dan berkata sambil tersenyum, seberapa banyak yang kau pahami dengan pedang itu tadi. Meskipun Luo Chen telah menebas pedang sebelumnya, pedang itu hanya ditebas di bawah tarikan mesin Qi-nya, yang tidak menjelaskan banyak hal. Mendengar apa yang dikatakan Jianzu, Luo Chen tidak berbicara. Pedang Wuhen di tangannya sedikit bergetar, dan niat pedang pembunuh terpancar dari tubuhnya. Saat berikutnya, kekuatan pedang yang mengerikan dimuntahkan dan berubah menjadi Luo Chen. Tirai pedang menghubungkan langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, mata Jianzu bersinar dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen berbakat dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, kalau tidak, dia tidak akan dipilih sebagai murid oleh Jian Jingnya, tetapi sekarang melihat gerakan Luo Chen, Jianzu masih agak terkejut. Dia tidak menyangka Luo Chen mencerna gaya tebasannya dalam waktu sesingkat itu, dan dia juga menyadari apa yang menjadi miliknya. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi leluhur Jian. Pada saat ini, ekspresi Luo Chen serius, dikelilingi oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengusir awan di sekitarnya, dan area vakum kecil muncul di antara awan tebal. Luo Chen melangkah di kehampaan. Pedang Wuhen di tangannya bergetar ringan, kain putih berkibar tertiup angin, membuatnya melesat seperti peri pedang Lin Fan. Jianzu memiliki sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, menatap Luo Chen dengan penuh harap. Luo Chen memberinya terlalu banyak kejutan. Gayanya menebas langit begitu indah sehingga bahkan Kaisar Wu hampir tidak dapat memahami misterinya, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen menyadari kuncinya. Bagaimana dia tahu bahwa meskipun Luo Chen tidak menggunakan kesempatan pencerahan, dia memasuki alam pencerahan berkali-kali, yang membuat pemahaman Luo Chen jauh melampaui orang biasa. Baru saja dia dibimbing oleh mesin Qi-nya, misteri gaya Zantian ini dapat digambarkan sebagai lengkap ditunjukkan di depan mata Luo Chen. Sekarang yang harus dilakukan Luo Chen hanyalah melatih gambar-gambar itu dalam pikirannya. Panggil, Luo Chen perlahan menghembuskan napas yang suram, dan cahaya pedang berkedip di matanya, seolah-olah menembus kehampaan. Pedang tanpa bayangan di tangannya perlahan terangkat, dan kemudian ditebas dengan kekuatan yang menggelegar. Lapisan awan di depan Luo Chen runtuh tiba-tiba, dan kemudian disapu oleh kekuatan yang tak terlihat, dan berubah menjadi ketiadaan. Tanda pedang lebih dari 100 kaki muncul di lautan awan, membuat Qian Liu yang berada di sampingnya menatap lebar. Ini,
Gun Liu menatap Luo Chen dengan ngeri di matanya. Meskipun dia bukan tukang reparasi pedang, dia juga dapat melihat kehebatan pedang leluhur Jian sebelumnya. Sekarang Luo Chen hanya melihatnya sekali dan berhasil menampilkan trik pedang ini, yang benar-benar mengejutkannya. Apakah ini bakat keturunan leluhur pedang? Gun Liu mengencangkan tombaknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan jika dia adalah orang kuat di Sekte Dewa Binatang Purba, dia telah melihat banyak jenius dalam hidupnya, tetapi dia adalah satu-satunya yang seperti Luo Chen dalam hidupnya. Karena pedang leluhur Jian jelas telah melampaui keterampilan surgawi dan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Tian Jiao dari Wulou Sekte Dewa Binatang pada saat itu, akan membutuhkan banyak waktu dan latihan untuk memahami teknik pedang ini. Dan Luo Chen hanya melihatnya sekali, dan kemudian menyadari gerakan pedang ini, kecepatan ini benar-benar sedikit mengejutkan. Ya, leluhur Jian melihat tanda pedang, mengangguk ringan, dan berkata dengan ringan, jika kamu memiliki kesempatan, kamu mungkin juga pergi ke Laut Darah di Asura. Aku meninggalkan sedikit gadget di sana, yang mungkin berguna untukmu. Setelah berbicara, sosok leluhur Jian langsung menghilang, tenggelam dalam kristal pedang leluhur Jian. Awalnya itu adalah proyeksi yang ditinggalkannya di kristal pedang leluhur Jian, dan kekuatannya terbatas. Setelah waktu konsumsi ini, kekuatan yang tersisa dari proyeksi ini tidak banyak. Secara alami, leluhur Jian tidak akan terus menyia-nyiakan kekuatan untuk ini. Untuk mempertahankan proyeksi ini, kristal pedang leluhur Jian tenggelam dalam hati Luo Chen, dan langsung bergabung dengan Luo Chen. Luo Chen menyentuh hatinya, dan kata-kata Jian Zhu masih bergema di benaknya. Jelas, dia telah dikenali oleh leluhur pedang. Jika kristal pedang leluhur pedang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris leluhur pedang, maka Luo Chen tidak diragukan lagi berada di mata leluhur pedang. Jika tidak, leluhur pedang tidak akan mengarahkannya ke laut yang hilang. Jelas, gadget yang ditinggalkan Jianzu di laut yang hilang disiapkan olehnya untuk keturunannya. Jika bukan karena pedang menakjubkan Luo Chen tadi yang disetujui oleh Jianzu, tidak mungkin bagi Jianzu untuk melakukan ini. Berita itu memberitahu Luo Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Chen menenangkan suasana hatinya yang gelisah, memaksakan kegembiraan di wajahnya untuk ditekan, lalu mengalihkan pandangannya ke Gun Six yang berada di samping, dan tersenyum, "Senior, apakah saya lulus ujian?" Bab 711, Sekte Kuno, Teknik Rahasia Organ. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar perkataan Luo Chen, Qiang Liuhan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Kau telah mengalahkanku dan saudara Jian, tentu saja kau lulus ujian." Sebenarnya, sejak Luo Chen mengalahkannya, Luo Chen telah lulus ujian. Setelah itu, Jian Qi bergerak. Bukan karena ia menemukan identitas leluhur Luo Chen Jian, dan ia pun merasa senang sesaat. Oleh karena itu, meskipun Jian Qi dikalahkan oleh leluhur Jian, dalam arti sempit, ia dikalahkan oleh leluhur Jian, tetapi baginya, Luo Chen lulus ujian. Wah, bangunan bela diri ini adalah tempat penting bagi Shenzong, dan posisinya di Shenzong tidak kalah dengan aula binatang buas paling inti dari Shenzong. Aku harap kau tidak mengubur Wulou ini. Gun Liu menghilang begitu saja setelah berbicara, hanya menyisakan tombak panjang yang ditancapkan miring di tanah di depan Wulou. Ada semangat juang yang mencengangkan di sana, yang membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Saat berikutnya, bola cahaya di dekat Wulou hancur, dan cahaya yang menyilaukan keluar dari pecahan kunci. Wulou langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke dalam pecahan kunci dan jatuh ke tangan Luo Chen. Menyingkirkan pecahan kunci, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih serius di matanya. Meskipun warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang sangat kaya, Luo Chen paling peduli dengan metode yang digunakan oleh Sekte Dewa Binatang untuk menempatkan peluang ini. 7 pecahan kunci, setiap pecahan sesuai dengan bangunan utama Sekte Dewa Binatang pada saat itu. Metode ini hanya mungkin dilakukan dengan seni organ kuno, tetapi seni organ kuno telah lama terputus, dan tidak ada warisan yang tersisa. Bahkan di masa kejayaan Sekte Dewa Binatang, tidak ada warisan keterampilan mekanisme di daratan untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Dewa Binatang masih menguasai keterampilan mekanisme yang mengerikan seperti itu. Apakah terasa aneh? Tepat ketika Luo Chen bingung, suara tenang terdengar di belakangnya. Luo Chen tidak menoleh ke belakang, dia tahu siapa yang datang dari suara itu. Apakah ada misteri dalam hal ini?
bisakah seniormu memberitahu generasi muda? Luo Chen menoleh dan menatap Mu Feng yang muncul di belakangnya, dengan tenang berkata. Pada zaman dahulu, Sekte Dewa Binatang lahir, mengguncang daratan dengan kemampuan bertahan melawan binatang buas. Sekte Dewa Binatang yang kuat mengusir binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu daratan dengan banyak kekuatan. Momentumnya sangat besar dan tak tertahankan. Mu Feng menatap Luo Chen dan tersenyum, lalu, tahukah kamu bagaimana Sekte Binatang Buas Ilahi muncul? Mengapa binatang buas penelan awan, yang telah punah di zaman kuno, muncul di tangan Sekte Binatang Buas Ilahi? Senior, tolong bantu saya, Luo Chen langsung berkata tanpa ragu sedikit pun saat mendengar kata-kata Mu Feng. Dia tahu bahwa kemunculan Mu Feng yang tiba-tiba tidak mungkin hanya untuk menjualnya, jadi dia tidak punya alasan apapun dan bertanya langsung. Apakah kamu pernah mendengar tentang gerbang boneka? Mu Feng menatap Luo Chen, tersenyum, dan berkata dengan tenang. Ekspresi Luo Chen terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia secara alami tahu gerbang boneka. Menurut catatan leluhur Jian Jianjing, gerbang ini adalah gerbang yang sangat makmur di zaman kuno. Gerbang ini menyatukan 100 orang yang kuat dan disebut daratan pada saat itu. Kekuatan teratas bahkan membuat binatang buas kuno yang menguasai daratan pada saat itu cemburu. Namun, gerbang boneka dikepung dan dibunuh oleh binatang buas kuno, dan semua murid-murid gerbang jatuh, dan warisan terputus. Sejak saat itu, tidak akan ada jejak gerbang boneka di daratan. Pada awalnya, gerbang boneka paling mahir dalam seni mekanisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat itu, kartu truf terbesar dari 100 klan melawan binatang buas kuno adalah seni mekanisme. Semua seni bela diri berkembang pesat setelah jatuhnya gerbang boneka, dalam rangka melawan binatang buas kuno, sepertinya kamu pernah mendengarnya. Melihat ekspresi Luo Chen, Mu Feng tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Luo Chen mengetahui rahasia-rahasia ini. Bagaimanapun, Luo Chen adalah keturunan leluhur Jian, dan mengetahui beberapa rahasia adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, berita tentang gerbang boneka sebenarnya bukanlah rahasia. Siapapun yang telah mencapai 3 alam suci mengetahui berita ini, tetapi banyak orang menganggap keberadaan gerbang boneka sebagai legenda. Luo Chen tidak berbicara, tetapi matanya masih menatap Mu Feng, dengan tatapan bertanya di matanya. Semua organ Sekte Binatang Ilahi berasal dari tanganku sendiri. Mu Feng mengangkat tangannya dan melambaikan penghalang untuk mengisolasi dia dan Luo Chen dari dunia luar, lalu berkata dengan heran. Senior sebenarnya adalah keturunan gerbang boneka. Mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Karena sifatnya yang mengherankan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung saat ini. Memang rahasia yang diceritakan Mu Feng terlalu menakjubkan. Gerbang boneka kuno adalah kekuatan yang sangat besar, di antaranya ada yang kuat dari 100 ras, dan teknik organ kuno adalah kumpulan kebijaksanaan dari 100 ras. Karena Mu Feng adalah pewaris Sekte Boneka, bahkan jika dia belum mendapatkan semua warisan Sekte Boneka, warisan yang dia kuasai sudah cukup untuk mendirikan agama besar di benua semesta. Gerbang boneka dihancurkan, tentu saja, karena binatang buas kuno, tetapi ada juga pengkhianatan dari 100 ras. Mu Feng menatap Luo Chen dengan sedikit lebih banyak niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin, gerbang boneka itu adalah klan bulu yang membuka mekanisme dari dalam, dan bersama dengan binatang buas kuno, aku dihancurkan bersama, dan aku dikurung di pembuluh darah oleh rekan-rekan magangku dengan segala upaya mereka, dan aku melarikan diri. Kemudian, generasi pertama Sekte Dewa Binatang secara tidak sengaja masuk ke tempatku yang tersegel, merusak segel dan membangunkanku. Sebagai balasannya, aku membantunya dalam mendirikan Sekte Dewa Binatang, dan binatang menelan awan dan 7 bangunan Sekte Dewa Binatang juga milikku. Baginya, mendengar kata-kata Mu Feng, wajah Luo Chen berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa penghancuran gerbang boneka dan pendirian Sekte Binatang Ilahi memiliki rahasia seperti itu. Dan Luo Chen juga memperhatikan kunci dalam kata-kata Mu Feng. Ras manusia bulu. Luo Chen mengerutkan kening, ekspresinya serius. Suku ini termasuk dalam 3 ras teratas dari 100 suku. Anggota suku ini tidak banyak, dan jumlah keseluruhannya kurang dari 1000 orang, tetapi masing-masing ras bulu merupakan jenius langka di daratan utama. Suku Yuren lahir sebagai puncak kaisar bela diri. Seiring bertambahnya usia,
sebagian besar suku Yuren dapat dengan mudah menerobos ke alam suci bela diri, dan beberapa suku Yuren dapat dengan mudah menerobos ke guru suci. Dan guru suci, hanya saja meskipun ras ini adalah salah satu dari 100 suku benua semesta, ia hidup di benua Xie yang tergantung di atas benua semesta. Berita ini juga diketahui Luo Chen setelah ia memperoleh pedang leluhur Jianjing. Sebelumnya, Luo Chen tidak tahu bahwa ras ini masih ada, dan juga ada di benua Xie, yang terkait dengan Kaisar Formasi Zhou. Dan yang paling membuat Luo Chen khawatir adalah keluhan besar antara ras ini dan leluhur Jian. Ketika leluhur pedang berlatih di luar, ia menemukan alam rahasia, dan alam rahasia itu juga ditemukan oleh jenius ras bulu. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pedang leluhur mengusir jenius ras bulu. Kemudian, ketika menjelajahi rahasia itu, leluhur Jian dikelilingi oleh sejumlah besar master ras manusia bulu dan hampir jatuh ke alam rahasia. Kemudian, ketika leluhur Jian menerobos penguasa suci dan melangkah ke alam legenda di atas penguasa suci, dia pernah naik ke daratan Xie, membelah kota suku Yuren menjadi dua, dan meninggalkan bekas pedang berusia 100 tahun di tanah sucinya. Dapat dikatakan bahwa leluhur pedang dan ras bulu adalah abadi tanpa akhir, dan Luo Chen, pewaris leluhur pedang, pasti akan menghadapi ras bulu di masa depan. Terlebih lagi, arai Zhou Suanguang yang dikuasai Luo Chen juga berasal dari daratan Xie, dan itu juga merupakan arai yang dikuasai oleh ras manusia Yu. Begitu Luo Chen muncul di hadapan ras manusia Yu, itu pasti akan menarik target keluarga ini. Oleh karena itu, ekspresi Luo Chen agak jelek ketika dia mendengar berita tentang ras manusia Yu. Namun untungnya, setelah leluhur pedang, tidak butuh waktu lama bagi suku Yuren untuk menghilang. Beberapa jejak suku Yuren jarang terlihat di daratan, jika bukan karena daratan Xie masih mengambang di langit, dan larangan di daratan Xie jika mereka masih berjalan, banyak orang akan berpikir bahwa suku bulu telah hancur. Aku lupa bahwa masih ada dendam antara leluhur Jian dan ras manusia Yu. Mu Feng tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi Luo Chen, dan berkata, "Jangan khawatir, ras manusia Yu sudah sangat menderita. Orang-orang kuat dari alam guru suci tidak dapat dilahirkan. Jika bukan karena rasa takut para leluhur ras bulu, ras ini akan terusir dari daratan utama." Kenapa? Luo Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia tahu betul seberapa kuat suku Yuren. Meskipun Jianzhu membunuh daratan Xie dan menyebabkan kerugian besar bagi suku Yuren, pada saat itu para penguasa suku Yumen tidak berada di daratan Xie. Leluhur pedang dapat dikatakan memanfaatkannya. Orang-orang bulu memanfaatkan gelombang ketika mereka lemah. Jika para penguasa ras manusia Goyu berada di daratan Xie, akan sulit bagi Jianzhu untuk menyebabkan kerusakan pada ras bulu. Pada saat Sekte Binatang Buas Ilahi berada di masa kejayaannya, aku diam-diam menyelinap ke klan bulu dan menggunakan teknik rahasia untuk memancing binatang buas kuno di Xie dan daratan utama agar membuat kerusuhan, kata Mu Feng dengan tenang. Hanya saja meskipun Mu Feng berkata dengan tenang, Luo Chen dapat membayangkan betapa banyak darah yang tersembunyi di baliknya. Pada awal 6 jalan reinkarnasi, Asura Dao berubah. Sekte Dewa Binatang di atas pintu keluar Asura Dao dipengaruhi oleh roh jahat Asura. Bahkan tempat di mana ia berada telah menjadi ujung benua. Namun pada awalnya, ras manusia bulu telah berhadapan dengan ratusan suku daratan utama berkali-kali dengan kekuatan dan berada di pihak yang lebih unggul, memperlakukan ratusan suku daratan utama sebagai binatang buas kuno pemakan darah. Luo Chen tidak tahu seberapa mengerikan binatang purba dari kerusuhan itu, tetapi itu dapat sangat merusak vitalitas ras yang mengerikan yang berada di peringkat 3 teratas dari 100 ras, dan bahkan kekuatan. Guru suci tidak dapat dilahirkan, yang menunjukkan bahwa pertempuran aslinya memiliki betapa tragisnya. Itu jauh, Mu Feng tiba-tiba menghela nafas, dan berkata kepada Luo Chen, meskipun aku menggunakan teknik rahasia untuk mengusir binatang purba itu untuk menimbulkan kerusakan berat pada ras manusia bulu, aku juga langsung jatuh ke dalam keadaan sekarat karena serangan balik dari teknik rahasia itu. Tidak lama setelah kembali ke Sekte Dewa Binatang, aku terputus dari kehidupan dan benar-benar jatuh. Lalu senior sekarang, mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen terkejut, menatap Mu Feng di depannya, dengan sedikit keraguan di matanya. Mungkinkah Mu Feng dan Qiang Liu Jianqi ada dengan cara yang sama, mereka berdua adalah roh pertempuran. Tetapi dia tidak merasakan niat bertarung apapun di Mu Feng, dan keberadaan Mu Feng tidak seperti Jianqi dan Jian Liu, jadi Luo Chen tampak sedikit bingung untuk sementara waktu. Itu hanya boneka mekanisme,
Mu Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Luo Chen, boneka ini telah mencapai ambang kehancuran setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, boneka ini akan hancur total setahun kemudian, dan aku akan menghilang di antara langit dan bumi. Selamat pagi, aku tidak kurus, kamu benar-benar memasuki dua Nyunling saat ini. Mu Feng berhenti ketika dia mengatakan itu, lalu bergegas ke Luo Chen dan berkata, aku punya sesuatu untuk diminta. Mendengar perkataan Mu Feng, Luo Chen terdiam sejenak. Dia mungkin bisa menebak apa yang diminta Mu Feng untuk dilakukannya, tetapi karena hal ini, sulit baginya untuk menyetujuinya. Setelah mengerang sebentar, Luo Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan wajah serius, senior, silakan bicara. Dia mendapat kesempatan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang, dan sampai batas tertentu, dia dan Mu Feng memiliki beberapa sebab dan akibat, dan sekarang dia berjanji untuk tetap sibuk dengan Mu Feng, yang dianggap sebagai sebab dan akibat. Mendengar perkataan Luo Chen, Mu Feng berkata kepada Luo Chen, seperti yang Anda lihat, tubuh boneka saya berada di ambang kehancuran. Saya seharusnya meninggal di zaman kuno. Namun, warisan sekte dan permusuhan darah yang mendalam pada saya tidak berani mati dengan mudah. Sekarang vitalitas klan bulu terluka parah, saya dapat dianggap membalas dendam sekte asli. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya lepaskan adalah warisan sekte boneka saya. Petik 2. Mendengar perkataan Mu Feng, Luo Chen menghela nafas sedikit. Dia sudah menduga bahwa apa yang hendak dikatakan Mu Feng terkait dengan gerbang boneka, jadi dia ragu-ragu sebelumnya. Sekarang dia telah memutuskan untuk membantu Mu Feng, itu dianggap sebagai balasan atas kebaikan Mu Feng sebelumnya dan hubungan sebab akibat antara Mu Feng dan Mu Feng telah rusak, Luo Chen tentu saja tidak akan menolak. Oleh karena itu, sebelum Mu Feng selesai berbicara, Luo Chen berkata dengan sungguh-sungguh, senior jangan khawatir, generasi muda akan membantu senior menemukan orang yang cocok untuk mewarisi teknik organ kuno, dan tidak akan membiarkan warisan pintu boneka rusak. Mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Feng tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan puas, orang tua itu benar-benar tidak salah paham. Mu Feng berhenti ketika dia mengatakan itu, dan kemudian melanjutkan, tapi anak kecil, kamu salah menebak. Senior, tolong bantu aku. Luo Chen tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian bergegas menuju Mu Feng. Aku ingin menyerahkan warisan gerbang bonekaku kepadamu. Mu Feng menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, kamu tidak perlu mencari keturunan lagi untukku. Kamu akan mewarisi warisan gerbang bonekaku, aku bisa yakin. Ketika Mu Feng berbicara, dia menatap Luo Chen. Dalam-dalam, matanya berkedip. Dia egois dalam memberikan warisan gerbang boneka kepada Luo Chen. Bagaimanapun, dia bukan orang suci, belum lagi untuk warisan gerbang boneka, dia harus melakukan langkah ini. Mu Feng sangat jelas tentang identitas Luo Chen, pewaris leluhur pedang, dan leluhur pedang ada di kota. Dengan menyerahkan warisan gerbang boneka kepada Luo Chen, warisan gerbang boneka dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa warisan leluhur pedang benar-benar menguasai warisan gerbang boneka di zaman kuno. Lagi pula, gerbang boneka dihancurkan di zaman kuno, dan tidak ada yang tahu bahwa ada yang selamat di gerbang boneka dan membawa keluar warisan gerbang boneka. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat aman untuk mewariskan warisan pintu boneka kepada Luo Chen. Terlebih lagi, Luo Chen adalah murid leluhur pedang, dan dari sudut pandang leluhur pedang, dia tidak tertarik pada organ kuno. Dia tidak perlu khawatir bahwa leluhur Jian akan memanfaatkannya dengan menyerahkan warisan gerbang boneka kepada Luo Chen. Tentu saja, ini adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah bahwa bakat Luo Chen sepenuhnya layak untuk mewariskan warisan sekte boneka kepada Luo Chen. Mungkin suatu hari Luo Chen akan membiarkan sekte boneka mengganti nama benua semesta. Junior, terima kasih atas cintamu. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah serius, saya hanya meminta senior untuk memaafkan junior karena tidak setuju dengan senior. Dia tidak tertarik pada seni organ kuno. Dia sudah berlatih seni bela diri, formasi, dan alkimia. Jika dia teralihkan dari seni organ kuno, bahkan jika dia dapat mengandalkan vitalitasnya untuk meningkatkan kendali keterampilannya, itu akan sulit. Pahami teknik organ kuno hingga ke titik yang halus, terlebih lagi, teknik mekanisme kuno berbeda dengan alkimia dan formasi. Untuk mempraktikkan teknik mekanisme kuno,
diperlukan banyak latihan, dan bahan untuk membuat boneka mekanisme sulit ditemukan. Bahkan jika Luo Chen memobilisasi Luo An dan bahkan keluarga Fuling Ye dan keluarga Raja Laut Utara, bahan yang dikumpulkan mungkin tidak dapat meningkatkan keterampilan organnya banyak. Meskipun teknik rahasia semacam ini yang memakan waktu dan tenaga serta menghabiskan banyak sumber daya adalah tirani, Luo Chen tidak pernah berpikir untuk mempelajari teknik rahasia ini sama sekali. Mengapa? Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Teknik mekanisme kuno sangat terkenal sehingga bahkan jika gerbang boneka dihancurkan, teknik mekanisme kuno telah hilang selama bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi teknik mekanisme kuno selalu ada dalam legenda. Selama Anda mengetahui teknik organ kuno, tidak ada yang tidak tergoda oleh teknik rahasia ini. Namun, dalam menghadapi godaan seperti itu, Luo Chen menolaknya dengan sangat sederhana dan rapi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Feng menenangkan diri, menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, apakah kamu tidak puas dengan hadiah yang aku tawarkan? Dia memikirkannya dan hanya ini yang mungkin. Tidak ada yang bisa menolak warisan gerbang boneka. Kamu harus tahu bahwa gerbang boneka adalah raksasa di zaman kuno, kekuatan puncak dari 100 ras, dan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan seperti itu. Bahkan mampu secara langsung menciptakan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil bahkan jika itu mengendalikan daratan. Namun, Luo Chen menolak untuk menerima warisan gerbang boneka dengan begitu mudah, yang membuat Mu Feng sedikit bingung untuk sementara waktu. Remunerasi yang diberikan oleh senior sangat menarik, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dengan tegas, persyaratan yang ditawarkan Mu Feng memang sangat murah hati, dan untuk dapat memperoleh semua warisan gerbang boneka, aku khawatir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila padanya. Namun, dengan harta karun seperti itu di depannya, Luo Chen menolak bahkan tanpa mengedipkan matanya. Sayangnya, Luo Chen berhenti sejenak ketika mengatakan itu, sebelum menatap Mu Feng, dia berkata, generasi muda sudah mengolah pil dan seni bela diri, dan tidak ada waktu untuk terganggu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Feng tertegun sejenak. Dia telah mengamati Luo Chen secara diam-diam dan tahu bahwa seni bela diri Luo Chen luar biasa. Dan Luo Chen dapat berbicara tentang formasi yang mengelilingi sekte binatang ilahi. Dia tidak kehilangan dirinya dalam formasi yang dia buat, jadi tentu saja dia tidak perlu banyak bicara tentang prestasinya dalam formasi. Awalnya, dia mengira Luo Chen hanyalah seorang praktisi martial Dao dan formation Dao, tetapi dengan bakat Luo Chen, bahkan jika dipraktikkan dengan martial Dao formation Dao dan teknik organ lembah, itu tidak akan berdampak banyak pada Luo Chen. Namun, Luo Chen sekarang memberitahunya bahwa selain formasi dan seni bela diri, alkimia juga merupakan aspek yang sangat dia kuasai. Dalam hal ini, sangat sulit bagi Mu Feng untuk memaksa Luo Chen menerima warisan. Bagaimanapun, kedua praktisi itu sudah sangat sulit, dan Luo Chen bahkan merupakan 3 praktisi. Jika Luo Chen menyerahkan gerbang boneka kepada Luo Chen, bahkan jika bakat Luo Chen luar biasa, tidak mungkin bagi keempat praktisi untuk dia juga dihapuskan. Jadi setelah merenung sejenak, Mu Feng tersenyum pahit dan berkata, jika memang begitu, tolong ganggu teman kecil itu untuk menemukan pewaris yang cocok untukku. Dengan itu, Mu Feng mengeluarkan cincin Qiankun yang memancarkan sentuhan energi spiritual, dan cincin Qiankun ini tidak diketahui seberapa kuatnya daripada cincin Qiankun di tangan Luo Chen. Batas waktuku semakin dekat, dan sekarang ada tempat untuk warisan gerbang boneka, yang dianggap telah mendapatkan apa yang aku inginkan. Mu Feng selesai berbicara, cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya, dan tubuh padat aslinya perlahan menjadi ilusi dan dengan cepat menghilang antara langit dan bumi. Melihat Mu Feng menghilang, Luo Chen tidak berbicara. Setelah Mu Feng menghilang sepenuhnya, Luo Chen menyimpan cincin semesta yang diberikan Mu Feng kepadanya. Dia tidak bermaksud untuk mengolah warisan gerbang boneka, jadi dia tidak menjelajahi hal-hal baik di cincin semesta yang ditinggalkan oleh Mu Feng. Dia dipercayakan oleh Mu Feng untuk menyerahkan warisan gerbang boneka kepada orang yang cocok. Dia tidak akan menonton warisan gerbang boneka yang diberikan Mu Feng kepadanya sampai dia menemukan ahli waris yang cocok. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Chen bergegas ke arah aula formasi. Dia menunda banyak waktu di area Wulou. Dia tidak tahu apakah Ye Ming telah memecahkan formasi aula formasi dan mendapatkan kuncinya. Fragmen. Segera, Luo Chen muncul di luar aula formasi,
Jin Yu masih melindungi Ye Ming di dekatnya, dan tubuh Ye Ming dikelilingi oleh pola formasi yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Ye Ming, bola cahaya yang menyegel fragmen kunci terus berlanjut. Naik turun, sejumlah besar garis menjulang di sekitar bola cahaya. Jelas, jika Anda ingin mengambil pecahan kunci yang menyegel istana susunan, Anda harus memecahkan lapisan terakhir formasi. Melihat penampilan Luo Chen, Ye Ming segera menoleh untuk melihat lokasi Luo Chen, dan berkata dengan gembira, "Kakak, apakah kamu sudah selesai?" Luo Chen mengangguk ringan, tatapannya jatuh pada formasi di pinggiran bola cahaya, dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan formasi. Ini, prestasinya dalam formasi juga tidak rendah, dan wajar untuk melihat bahwa Ye Ming telah menemukan cara untuk memecahkan formasi, tetapi formasi ini terlalu rumit, dan Ye Ming tidak dapat memecahkannya dengan tergesa-gesa. Dalam setengah hari lagi, kamu akan dapat memecahkan formasi ini. Ye Ming mengerang sedikit ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian berkata, meskipun bakatnya dalam formasi bagus, tetapi waktu untuk berlatih formasi tidak lama. Meskipun formasi ini tidak terlalu sulit karena merupakan formasi pengujian, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh master formasi biasa. Dia berhasil menemukan petunjuk untuk menghancurkan formasi dan berangkat untuk menghancurkan formasi, tetapi hanya mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk menghancurkan formasi secara paksa. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi secara perlahan. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen mengerang sejenak, dan berkata kepada Jin Yu, kamu di sini untuk melindungi Ye Ming. Aku akan pergi melihat gunung-gunung lainnya. Baik, Tuan. Jin Yu berkata dengan cepat ketika dia mendengar perintah Luo Chen. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia meninggalkan gunung ini dan bergegas menuju puncak lainnya. Ada 7 bagian dari fragmen kunci Sekte Dewa Binatang, dan masing-masing dari mereka menyegel bangunan utama Sekte Dewa Binatang. Sekarang dia telah memperoleh Aula Binatang dan Aula Bela Diri, dan Aula Formasi akan segera dimulai. Sisanya adalah Paviliun Pil, Paviliun Koleksi, lapangan latihan, dan gerbang gunung. Mengenai kuil Dewa Binatang, Luo Chen telah menemukannya ketika dia bergegas ke gunung tempat Aula Formasi berada, tetapi kuil Dewa Binatang diselimuti oleh lapisan pembatasan, dan mustahil untuk memasukinya tanpa kunci. Oleh karena itu, Luo Chen tidak fokus pada kuil binatang untuk saat ini. Segera, Luo Chen muncul di puncak gunung dan langsung melangkah ke lautan awan di atas. Di dalam awan, bola cahaya yang memancarkan kecemerlangan bercahaya terus naik dan turun. Tidak jauh dari sana, loteng sederhana tergantung di kehampaan, dan plakat itu memiliki 2 karakter yang kuat, Paviliun Pil. Paviliun dan, melihat loteng kuno itu, Luo Chen bergumam 2 kali, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Luo Chen yakin akan lulus ujian Pil Paviliun dengan mudah. Bagaimanapun, Beast God Sect tidak pandai dalam alkimia. Bahkan ketika Beast God Sect berada di masa kejayaannya, tidak banyak alkemis di gerbangnya, jadi ujian Paviliun Pil tidak akan terlalu kuat. Terlebih lagi, Luo Chen telah mengolah alkimia ke alam peringkat ke-6. Ditambah dengan seni pil kondensasi Qi dan api langit terbakar yang telah dikuasainya, level pil yang dapat dimurnikannya sangat tinggi, dan kemungkinan besar pil pamungkas ada di sini. Saat Luo Chen muncul di dekat Paviliun Pil, tungku pil terbang keluar dari Paviliun Pil, dan kemudian sesosok berjalan keluar dari Paviliun Pil. Di atas sosok itu, dia mengenakan jubah alkemis yang disulam dengan 9 bintang perak. Alkemis tahap 9, melihat sosok dalam jubah alkemis, mata Luo Chen sedikit menyipit. Meskipun tidak banyak alkemis di Sekte Dewa Binatang, Sekte Dewa Binatang berada di masa kejayaannya, dan adalah hal yang wajar untuk dapat memenangkan beberapa alkemis berpangkat tinggi. Orang tua Yu Heng adalah roh dari Paviliun Pil ini. Alkemis tingkat 9 berjalan di depan Luo Chen dengan ekspresi tenang. Dia adalah salah satu tetua paviliun dan saat itu. Kemudian, Sekte Dewa Binatang berubah drastis, dan sebagian besar muridnya terbunuh dan terluka. Dia juga jatuh selama perubahan itu. Kemudian, karena beberapa alasan khusus, dia diserap oleh paviliun dan menjadi seperti ini. Roh paviliun dan bertahan dengan cara lain. Yu Heng, mendengar kata-kata alkemis tingkat 9, mata Luo Chen memadat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang orang tua itu,
dan kamu benar-benar memiliki hubungan dengan orang tua itu. Yu Heng berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Sekte Dewa Binatang telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Yu Heng-nya bukanlah orang yang terkenal. Di Sekte Dewa Binatang pada masa itu, seorang alkemis tingkat ke-9 bukanlah apa-apa. Luo Chen kebetulan pernah mendengar namanya, yang tidak diragukan lagi membuatnya agak puas. Mendengar kata-kata Yu Heng, Luo Chen pulih, tetapi ekspresi di wajahnya masih sedikit aneh. Dia tidak asing dengan nama Yu Heng, karena pada awalnya, di gua tempat King Xuan tinggal di cabang pegunungan Warcraft, dia telah memperoleh pengalaman alkimia alkemis tingkat 9, dan meninggalkan pengalaman alkimia tersebut, disebut Yu Heng. Nama Yu Heng awalnya langka, dan Luo Chen tidak menyangka dia akan bertemu dengan alkemis tingkat 9 lainnya bernama Yu Heng. Generasi muda pernah mendapatkan salinan pengalaman alkimia secara kebetulan. Penulis pengalaman alkimia itu bernama Yu Heng. Seperti pendahulunya, dia juga seorang alkemis tingkat 9. Luo Chen sudah tenang, kata Chong Yu Heng. Dia tidak menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun, ini bukan rahasia yang tidak bisa dikatakan. Terlebih lagi, seni pil kondensasi Qi-nya juga dipelajari dari pengalaman alkimia, dan ketika dia memurnikan alkimia, begitu dia menggunakan seni pil kondensasi Qi, Yu Heng juga pasti bisa menebak bahwa dia mendapatkan pengalaman sang alkemis, atau berhubungan dengan orang yang mendapatkan pengalaman sang alkemis. Mendengar kata-kata Luo Chen, Yu Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu tersenyum, itu saja, ketika aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, aku memilah-milah pengalaman hidupku, lalu aku menaruhnya di perut binatang buas, menunggu takdir. Orang-orang, tetapi aku tidak menyangka kau akan mendapatkannya. Dengan cara ini, ujian ini mungkin tidak sulit bagimu. Yu Heng tersenyum pada Luo Chen, dan berkata, tetapi orang tua itu adalah Pavilion Pil. Tidak mungkin menyerahkan Pavilion Pil seperti ini. Kau masih harus menguji. Mendengar perkataan Yu Heng, Luo Chen pun sedikit terdiam. Ini bukan karena ia akan mengikuti ujian, tetapi karena Yu Heng benar-benar menyembunyikan pengalaman pemurnian pil di dalam perut binatang buas itu. Jika ia tidak memperoleh pengalaman sebagai alkemis melalui undian sistematis, saya khawatir buku yang mencatat pengalaman alkimia seumur hidup Yu Heng tidak akan tahu di mana ia disembunyikan di daratan utama. Senior, tolong beritahu junior tentang isi ujian itu. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Luo Chen menatap Yu Heng dan berkata dengan tegas, ujiannya tidak sulit, cukup sempurnakan pil pamungkas tingkat 6, kata Yu Heng segera setelah mendengar kata-kata itu. Menurutnya, ini benar-benar bukan tugas yang sulit, selama Luo Chen menguasai seni pil kondensasi Qi yang ia tinggalkan dalam pengalaman alkimianya, menyempurnakan pil pamungkas tingkat 6 itu mudah saja. Jadi begitulah, generasi muda mengerti. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hanya menyempurnakan pil tertinggi tingkat ke-6, itu bukanlah tugas yang sulit, dia dapat dengan mudah menyempurnakannya. Artinya, pikiran Luo Chen tidak diketahui oleh para alkemis di Pil Valley, jika tidak, para alkemis di Pil Valley mungkin akan mengambil tungku alkimia dan Luo Chen dengan putus asa. Sebagian besar dari mereka, apalagi menyempurnakan pil tertinggi, bahkan pil tingkat 6 pun membutuhkan banyak usaha, dan pil tertinggi hanya dapat diharapkan dengan keberuntungan yang sia-sia. Kecuali untuk jenius teratas di dangu, tidak ada yang berani berharap untuk menyempurnakan pil tertinggi. Dan ketika menyangkut Luo Chen, pil tertinggi tingkat ke-6 ternyata adalah sesuatu yang dapat disempurnakan dengan tangan seseorang. Ini benar-benar kematian yang mematikan. Mulailah saat kamu siap, kata Yu Heng segera setelah dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia juga dapat menebak dari ekspresi dan kata-kata Luo Chen bahwa Luo Chen telah menguasai seni pil kondensasi Qi, jadi dia tidak berpikir bahwa ujian ini akan menjadi tantangan langka bagi Luo Chen. Hanya saja sebagai roh Pavilion Pil, bahkan jika dia tahu bahwa Luo Chen memiliki kualifikasi untuk memimpin Pavilion Pil, dia tetap harus meninggalkan tempat kejadian. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu. Dia langsung mengeluarkan beberapa bahan obat dari cincin Qiankun dan melemparkannya ke tungku alkimia di depannya. Korupsi tulang, bunga erosi hati, buah jiwa yang rusak, tanaman merambat putus asa. Melihat bahan obat yang dikeluarkan Luo Chen, alis Yu Heng menjadi semakin berkerut, dan akhirnya dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu akan memurnikan pil penghapus surga? Dia adalah alkemis tingkat ke-9.
Setelah menjadi roh pavilion pil, dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan pencapaiannya dalam alkimia telah lama mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, hanya dengan melihat bahan-bahan yang dikeluarkan Luo Chen, dia tahu obat apa yang ingin disempurnakan Luo Chen. Pil 6 pin, pil untuk surga. Pil jenis ini adalah salah satu yang paling sulit disempurnakan di antara pil tingkat 6, tidak ada seorang pun. Dan pil jenis ini tidak memiliki efek lain. Tujuannya hanya untuk menggunakannya bersama dengan pil lain untuk meningkatkan kemanjuran pil itu. Hanya saja pil penahan surga ini hanya berguna untuk pil di bawah tingkat ke-6, jadi pil ini telah menjadi iga ayam di iga ayam, dan hampir tidak ada alkemis yang akan belajar memurnikan pil ini. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Chen akan secara acak menemukan pil tingkat 6 yang sederhana untuk disempurnakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Chen benar-benar akan memurnikan pil penahan surga. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa Luo Chen tidak memiliki banyak pil 6 tingkat, yang masing-masing sangat sulit untuk disempurnakan, karena pil 6 tingkat ini diberikan kepada Luo Chen oleh Ling Feng, agar tidak menyia-nyiakannya. Bakat pil Luo Chen, dan resep pil yang diberikan Ling Feng kepada Luo Chen adalah resep pil yang paling sulit, dan berencana untuk menggunakan ini untuk memaksimalkan bakat pil Luo Chen. Junior benar-benar berniat untuk memurnikan pil penahan surga. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata Yu Heng dan berkata dengan wajah serius. Dia secara alami tahu betapa sulitnya memurnikan pil, tetapi siapa yang membuatnya menguasai tidak banyak resep pil 6 tingkat, dan semuanya adalah jenis yang sangat sulit untuk dimurnikan, dan satu-satunya yang dapat mengumpulkan bahan obat adalah pil. Meskipun Luo Chen juga ingin memurnikan beberapa pil sederhana secara acak dan menyelesaikan ujian, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan seperti itu. Baiklah, itu pilihanmu sendiri, dan orang tua itu tidak akan ikut campur lagi. Yu Heng terdiam beberapa saat, lalu berkata. Bagaimanapun, Luo Chen telah menguasai seni pil kondensasi Qi, dan tidak sulit untuk memurnikan pil penahan surga, itu tidak lebih dari sekadar memakan waktu. Karena Luo Chen bersedia menantang dirinya sendiri, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Yu Heng, dia tidak mengatakan apa-apa. Api kemasan menyala di ujung jarinya, dan kemudian dia dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Api yang membakar langit. Tentu saja, Yu Heng tidak akan gagal mengenali api yang ditunjukkan Luo Chen. Ekspresi terkejut melintas di matanya, dan dia bergumam, sungguh pria kecil yang beruntung. Api langit yang membakar adalah salah satu jenis api bumi teratas, dan pernah disebut sebagai api bumi terkuat. Satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan api langit yang membakar adalah api bumi Jiuyu, bahkan api makhluk hidup. Api sedikit lebih rendah dari kedua api ini. Dibandingkan dengan api langit yang membakar, api bumi Jiuyu tidak kalah kuatnya, tetapi sedikit lebih buruk dalam hal potensi. Karena api bumi Jiuyu hanya dapat berevolusi menjadi api dunia bawah Jiuyu, sebaliknya, api langit yang membakar memiliki banyak rute evolusi dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Api langit yang membakar juga merupakan jenis api bumi yang paling sulit diperoleh. Para alkemis yang menguasai api yang membakar itu semuanya adalah para jenius teratas di daratan utama pada saat itu. Senior memiliki penglihatan yang bagus, Luo Chen mengangguk, memuji dengan santai, lalu mengarahkan pandangannya ke tungku alkimia di depannya, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan langit yang terbakar berada di bawah pengaruh formasi pengumpul api di bagian bawah tungku alkimia. Itu meroket seketika, menelan semua bahan obat di tungku pil. Aroma obat yang kuat melayang keluar dari tungku pil. Bahan obat yang telah dilemparkan Luo Chen ke dalam tungku pemurnian pil sebelumnya dengan cepat berubah menjadi abu terbang di bawah aksi api yang menyala, hanya menyisakan suspensi cair dengan khasiat obat yang paling murni. Di tungku pil, dengan pembakaran api, mereka dengan cepat bergabung bersama. Luo Chen tidak berani bersikap acuh tak acuh, melambaikan tangannya berulang kali, dan serangkaian Yin Jue terbang keluar dan tenggelam ke dalam tungku pil. Mengikuti gerakan Luo Chen, obat cair di tungku pil dengan cepat menyatu, dan kemudian membentuk pil yang tidak rata di bawah pembakaran langit yang membara. Sejumlah besar aura langit dan bumi mengalir ke tungku alkimia dari segala arah, menempel pada pil yang tidak rata. Benar saja, itu adalah pil transformasi Qi. Yu Heng di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Meskipun dia memasukkan metode kultivasi seni pil kondensasi Qi ke dalam pengalaman alkimianya sendiri, dia tidak benar-benar menguasai seni pil kondensasi Qi di awal. Dia benar-benar menguasai seni pil kondensasi Qi setelah dia menjadi pil.
Setelah roh paviliun, mengandalkan akumulasi waktu, kemudian menguasai ilmu sihir ini. Tetapi dia tidak menyangka Luo Chen masih muda, dan melihat usia tulangnya yang baru 12 atau 13 tahun, dia akan berhasil menguasai teknik rahasia mengubah Qi untuk memadatkan pil. Bakat semacam ini akan menjadi eksistensi teratas bahkan di Sekte Dewa Binatang yang asli di bawah nutrisi aura langit dan bumi. Pil yang tidak rata di tungku pil perlahan-lahan menjadi halus dan bulat di bawah infus aura langit dan bumi di sekitarnya dan api yang membakar langit, dan pada saat yang sama pil yang kuat harum dari pil itu mengambang keluar dari tungku, memenuhi awan. Banyak awan gelap terkumpul di atas kepala Luo Chen, tetapi kecemerlangan paviliun dan tidak jauh dari sana bersinar, dan awan tebal memenuhi udara, yang secara langsung mengisolasi awan gelap. Setelah awan gelap yang awalnya mencengangkan melayang di langit untuk sementara waktu, mereka akhirnya perlahan-lahan menyebar. Luo Chen, yang telah mengeluarkan pil penghapus surga dari tungku alkimia, melihat secercah cahaya di matanya. Dia tidak menyangka bahwa paviliun pil ini memiliki fungsi seperti itu, dan bahkan malapetaka pil dapat diisolasi. Meskipun dia tidak peduli dengan perampokan pil, akan menjadi hal yang baik baginya jika dia dapat menghemat waktu. Ini bukan fungsi paviliun dan, Yu Heng menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi Luo Chen, dan menjelaskan, kamu harus tahu bahwa Sekte Dewa Binatang dibangun di atas punggung binatang pemakan awan, dan binatang pemakan awan di sekitarnya memiliki kemampuan untuk mengisolasi kesadaran ilahi dan kekuatan langit dan bumi. Kesengsaraan dan dapat diisolasi sekarang, tetapi itu hanya karena paviliun dan menarik awan dan kabut di sekitarnya. Begitu meninggalkan tempat ini, paviliun dan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengisolasi kesengsaraan dan Luo Chen tidak dapat menahan sedikit kekecewaan saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak dapat meninggalkan paviliun pil di sini, dan kemudian berlari ke Broken Cloud Ridge ini setiap kali dia membuat alkimia. Oleh karena itu, efek ini benar-benar hambar, dan tidak berguna baginya. Senior, pil pemurnian telah selesai, sambil menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Luo Chen langsung menyerahkan pil di tangannya kepada Yu Heng dan berkata dengan wajah serius. Untuk mendapatkan pecahan kunci dengan segel paviliun pil, ujian yang perlu dialami adalah memurnikan pil pamungkas peringkat ke-6. Sekarang dia telah berhasil memurnikan pil penghapus surga pamungkas, yang dianggap telah lulus ujian. Yu Heng mengambil pil penahan surga tanpa melihatnya, dan melemparkannya langsung ke paviliun pil di belakang, lalu mengangkat tangannya sedikit, bola cahaya yang menyegel pecahan kunci dengan cepat hancur, dan pecahan kunci yang tersembunyi jatuh ke tangan Luo Chen. Setelah melakukan semua ini, Yu Heng juga berubah menjadi Streamer dan tenggelam ke paviliun dan. Saat berikutnya, paviliun dan menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi pecahan kunci yang mengalir ke tangan Luo Chen. Sisanya adalah perpustakaan, lapangan latihan, dan gerbang gunung, pikir Luo Chen dalam hati setelah menyimpan pecahan kunci dengan segel altar. Mengenai aula formasi, meskipun belum jatuh ke tangannya, dia tidak berpikir bahwa ujian aula formasi hampir tidak dapat bertahan dari Yeming, jadi aula formasi sudah dapat dikatakan ada di tasnya. Lihatlah apa puncak gunung berikutnya, pikir Luo Chen sambil bergerak, melangkah maju dan dengan cepat menghilang di puncak gunung ini. Tak lama kemudian, sosok Luo Chen muncul di lautan awan di gunung lain tidak jauh dari puncak tempat paviliun dan berada. Di depannya, ada loteng yang megah, yang tampaknya telah terkikis oleh tahun-tahun. Beberapa tempat telah membusuk, hanya plakatnya yang masih memancarkan cahaya redup. Paviliun Changsu, mata Luo Chen memadat, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panas di hatinya. Sekte Dewa Binatang adalah sekte kuno. Pada puncaknya, itu adalah negara adidaya teratas di daratan utama. Sektenya hancur dalam semalam karena gerakan abnormal jalan Asura dan erosi roh jahat Asura. Namun karena ini, karya klasik Sekte Dewa Binatang sangat lengkap. Jika dia bisa mendapatkan perpustakaan buku, itu akan setara dengan membawa rumah harta karun kuno ke dalam kendalinya.